pajak dapat dibedakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama berdasarkan golongan, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan lembaga pemungut pajak itu sendiri. Berdasarkan penggolongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak ini adalah pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, merupakan pajak-pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pembangunan. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pungutannya memperhatikan keadaan atau kemampuan dari subjek pajak itu sendiri. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pungutannya memperhatikan nilai dari suatu objek pajak itu sendiri. Contoh dari pajak ini merupakan PPN yang memperhatikan nilai dari barang yang dikenakan pajak. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak daerah dan pajak pusat atau pajak negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Salah satu contoh dari pajak ini adalah pajak pembangunan. Sedangkan pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat di mana penyelenggaraannya dilakukan oleh inspeksi pajak dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Salah satu contoh dari pajak ini merupakan pajak penghasilan. Tarif pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, tarif pajak tetap, yaitu di mana nominalnya akan selalu tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, ada tarif proporsional, yaitu tarif pajak di mana persentasenya akan tetap meskipun terjadi perubahan pada dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga, tarif degresif di mana persentasenya akan semakin rendah apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Sedangkan yang terakhir, tarif progresif yaitu tarif pajak yang nominalnya atau persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Sampai saat ini, para praktisi menggunakan 2 ajaran untuk menilai timbulnya suatu utang pajak kepada wajib pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Menurut ajaran formil, utang pajak dapat timbul karena adanya surat ketetapan dari Fiskus. Hal ini terjadi apabila sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem official assessment, di mana jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dihitung dan ditentukan oleh para fiskus. Sedangkan menurut ajaran material, utang pajak dapat timbul karena adanya undang-undang dan adanya sebab-sebab yang menyebabkan seseorang atau pihak-pihak tertentu mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. Penagihan utang pajak adalah proses atau tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ada beberapa langkah atau tindakan dalam melakukan penagihan utang pajak. Yang pertama yaitu diterbitkannya surat teguran kepada sang penanggung pajak agar melunasi pajaknya. Apabila 21 hari setelah jatuh tempo dan wajib pajak masih belum melunasi pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa di mana wajib pajak harus membayar pajak dalam waktu 2x24 jam. Dan apabila setelah itu wajib pajak masih belum melunasi pajaknya, maka akan diterbitkan surat sita. Penyitaan barang-barang ini bertujuan untuk dijadikan sebagai jaminan agar penanggung pajak dapat melunasi pajaknya. Jika dalam waktu 14 hari wajib pajak belum melunasi pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang.
Dalam pelaksanaan penagihan utang pajak, wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap utang pajak sebelum jatuh tempo. Yang kedua, berkomitmen dalam membayar angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, bersifat kooperatif dalam penagihan pajak. Yang keempat, tidak melanggar undang-undang penagihan pajak. Berakhirnya atau hapusnya utang pajak dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu pembayaran, kompensasi, penghapusan utang, daluarsa, dan pembebasan.